Hai, selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama Aldi. Setelah bertahun-tahun stay menggunakan laptop, semakin kesini sepertinya saya sudah mulai membutuhkan sebuah PC mainstream kelas menengah atau mungkin entry level kelas menengah lah untuk di rumah. Akhirnya saya rakit PC juga dengan harga VGA yang sudah melambung tinggi. Kebutuhan utama saya hanya untuk editing video, browsing, streaming film, konsumsi multimedia pada umumnya lah, dan jarang sekali untuk gaming. Kalau kalian tanya, bang kok nggak beli laptop gaming aja? Nah, setelah saya pertimbangkan, dengan kondisi yang ada akan lebih pas untuk saya kalau rakit PC. Sebagai informasi, saya rakit PC ini sekitar pertengahan bulan April 2021. Jadi untuk harga terupdate dari masing-masing komponen, kalian bisa cek link di deskripsi. Setelah mempertimbangkan, akhirnya saya memilih platform AMD untuk build PC saya ini. Setelah cari review dan komparasi tentang motherboard terbaik untuk chipset B550, motherboard Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi ini salah satu yang terbaik. Motherboard ini juga sudah include dengan Bluetooth 5 dan Wi-Fi 6. Saya beli motherboard ini di harga 3,7 juta. Memang dari segi harga cukup lumayan mahal. Jadi apabila kalian tidak memiliki keinginan yang spesifik, mungkin motherboard lain di harga 2 jutaan atau di bawah 3 juta itu sudah cukup. Untuk prosesor, saya memilih AMD Ryzen 5 3600 dengan 6 core 12 thread. Pengennya sih ya langsung Ryzen 5600X, 5800X, tapi budget saya belum cukup untuk ke sana. Saya mendapatkan prosesor ini di harga 2.935.000. Nanti apabila ingin upgrade prosesor bisa ke Ryzen 7 3700X atau yang lebih tinggi tanpa harus ganti motherboard lagi. Dan pilihan prosesornya juga cukup banyak, up to 16 core di Ryzen 9 5950X. Saat bulan Januari kemarin, harga RAM Adata Spectrix D50 16GB kit ini masih di sekitar 1,3 sampai 1,4 juta. Dan kemarin saat saya mau beli di bulan April harganya sudah 1,9 juta. Jadi akhirnya sekalian aja saya beli RAM G-Skill Trident Zeneo 16GB kit dengan speed 3600 CL16 di harga 2.554.000. RAM G-Skill ini termasuk mahal dibandingkan RAM merek lain, tapi G-Skill memiliki reputasi RAM yang paling kompatibel dengan berbagai motherboard. Kalau kalian nonton video rakit PC di Linus Tech Tips, kalian akan notice mayoritas rakitan PC-nya selalu menggunakan RAM G-Skill Trident Z. Kalau untuk saya pribadi, 16GB ini merupakan batas minimum kebutuhan saya, terutama saat video editing. Setidaknya nanti saya bisa tambah lagi 16GB agar menjadi 32GB. Apabila budgetnya ada, saran dari saya sih langsung aja ambil varian kit 32GB. Agar nanti kedepannya bisa upgrade 64GB kalau dibutuhkan. Untuk storage, PC ini menggunakan SSD Adata SX 8200 Pro 1TB dan WD Blue 2TB untuk harddisknya. SSD Adata SX 8200 Pro 1TB ini saya dapatkan di harga 1.895.000 dan 820.000 untuk harddisk WD Blue-nya. Pinginnya sih ya pakai SSD PCIe Gen 4 sekalian, tapi dari segi budget masih belum cukup. SSD Adata SX 8200 Pro-nya saya jadikan drive C untuk sistem dan harddisk WD Blue 2TB-nya saya fungsikan sebagai tempat penyimpanan file yang tidak membutuhkan kecepatan akses yang kencang. Contohnya, file video yang sudah selesai diedit akan saya pindahkan ke harddisk agar SSD-nya tidak cepat penuh. Komponen selanjutnya adalah VGA card. Well, setelah mempertimbangkan, akhirnya pilihan saya jatuh kepada GeForce GTX 1660 Super dari Inno3D yang saya beli di harga 8,6 juta. Kenapa kok milih 1660 Super? Kalian bisa tonton video di card di kanan atas, karena di video itu saya udah menjelaskan alasan saya memilih 1660 Super ini beserta alternatif VGA lainnya buat kalian yang budgetnya sekitar 1-3 jutaan aja untuk saat ini. Tapi tonton video ini sampai selesai dulu ya, baru tonton video yang ini tadi. Untuk mentenagai seluruh komponennya, saya memilih menggunakan power supply Cooler Master V750 Gold White Edition V2. PSU ini memiliki daya maksimal di 750 watt, sertifikasi 80 plus Gold, sudah full modular, berwarna putih, garansi 10 tahun, dan merupakan lini flagship power supply dari Cooler Master.
Saya milih menggunakan 750 watt karena apabila kedepannya upgrade ke RTX 3070 sudah tidak perlu upgrade PSU lagi. PSU ini juga memiliki mode hybrid dan apabila mengaktifkannya saat load PSU-nya masih di bawah 40%, maka fan PSU-nya tidak berputar sehingga PC-nya akan lebih silent. PSU ini saya beli di harga Rp2.065.000. Untuk cooling prosesornya, saya menggunakan ID Cooling XE224XT Basic Dual Fan. CPU cooler ini memiliki performa yang baik dan harganya juga termasuk murah, yaitu Rp395.000. Karena fan CPU coolernya kabelnya terpisah, maka saya beli splitter PWM agar dua fan tersebut bisa gabung di satu colokan CPU fan motherboardnya. Splitternya murah kok, cuman Rp20.000. Pasta prosesornya saya menggunakan Noctua NTH1, tapi pasta prosesor ini saya nggak beli karena thermal paste saya ini ternyata masih cukup untuk PC ini. Kalau kalian mau beli Noctua NTH1 ini sekitar Rp100.000. Casingnya menggunakan Cube Gaming Gramov warna hitam. Casing ini berukuran ATX, menggunakan tempered glass. Di bagian sampingnya terdapat PSU cover yang tetap bisa show off PSU kita dan support radiator di bagian depan, atas, dan belakang. Casing ini saya beli di harga Rp610.000 dan sudah terdapat 3 fan RGB bawaan yang saya pasang di bagian depan. Kemudian saya menambahkan 3 fan ID Cooling XF12025SD White yang saya beli di harga Rp85.000 untuk setiap fan-nya. Saya tempatkan 2 fan di bagian atas dan 1 di bagian belakang. Sekarang kita lanjut ke tes performanya. Seluruh pengujian ini saya tes di ruangan dengan AC mati dan suhu sekitar 30-31 derajat Celcius. Jadi cukup mewakili lah buat kalian yang ruangannya tidak menggunakan AC. Semua settingan saya jalankan default auto, hanya saja saya mengaktifkan XMP Memory, Asus Performance Enhancement Enable, dan PBO Auto. Mulai dari Cinebench R15, core CPU multicore-nya di sekitar 1546 dan 194 untuk single core. Suhu tertinggi CPU-nya saat run Cinebench R15 ada di sekitar 81,6 derajat Celcius. Suhu ini terlihat cukup tinggi, namun sebenarnya masih cukup aman karena limit suhu si 3600 ini adalah di 95 derajat Celcius. Setelah saya cek, ternyata clock speed all core CPU-nya naik menjadi 4,05 GHz atau 50 MHz lebih tinggi dari defaultnya di 4 GHz all core. Setelah saya coba, apabila kalian mendisable Asus Performance Enhancement dan PBO yang tadinya auto menjadi disable, maka CPU-nya akan berjalan di 4 GHz all core dengan suhu sekitar 75-76 derajat. Jadi tergantung kalian pilih yang mana. Beralih ke Cinebench R20, skor multicore-nya 3529 dan single core-nya 481. Suhu tertinggi saat running Cinebench R20 ada di sekitar 82,1 derajat Celcius. Dengan clock CPU-nya berjalan di 4,05-4,075 GHz all core. Tes 3D Mark Firestrike mendapatkan skor 14.267 dengan grafik skor 15.635 dan fisik skor 19.776. 3D Mark Time Spy mendapatkan skor 6.075 dengan grafik skor 5.899 dan CPU skor 7.318. Saya coba run 3D Mark Time Spy stress test dan hasilnya lolos dengan 98% frame rate stability. Untuk suhunya, selama menjalankan Time Spy stress test, sekitar 76 derajat untuk VGA-nya dan 53-55 derajat untuk prosesornya. Ekspektasi saya sih di sekitar 70-an derajat maksimal saat VGA-nya full load. Tapi suhu 76 sebenarnya masih aman karena limitnya berada di 83 derajat Celcius. Daya yang digunakan PC ini sekitar 230 watt saat bermain game. Untuk tes storage-nya, saya menjalankan Crystal Dismark. SSD Adata SX 8200 Pro mendapatkan sequential read di 3,4 GB per second dan 3,2 GB per second untuk write-nya. Random 4K speed-nya juga termasuk kencang dan suhu selama running benchmark maksimal di 47 derajat Celcius. Suhu tersebut sangat aman karena operating temperatur dari SSD-nya maksimal di 70 derajat Celcius. Harddisk WD Blue-nya mendapatkan sequential read di 190 MB per second dan write di 175 MB per second, serta suhu tertinggi selama running benchmark di 43 derajat Celcius. Untuk editing video 4K di Adobe Premiere sudah cukup lancar meskipun previewnya full. Footage ini adalah template dari Bang Anjas Maradita untuk mempermudah kita dalam melakukan benchmark di Adobe Premiere. Ini adalah footage 4K dengan beberapa layer yang bisa mensimulasikan kebutuhan editing tingkat mainstream. Video 4K berdurasi 2 menit 29 detik ini saya ekspor ke preset YouTube 4K dengan menyalakan hardware encoding tentunya.
dan selesai diekspor dalam waktu 1 menit 25 detik saja. Dengan performa seperti ini, menurut saya sudah cukup mumpuni untuk kebutuhan editing saya saat ini. Beralih ke tes game, semua game saya tes di resolusi Full HD 1920 x 1080. Pertama, untuk Dota 2, settingan best looking bisa mendapatkan sekitar 100-120an FPS di scene yang menurut saya cukup berat. Kalau scene-nya ringan ya bisa di atas 140 FPS. CSGO, settingan grafis high mendapatkan 200-300an FPS. Assassin's Creed Valhalla, settingan grafis ultra high mendapatkan average 42 FPS. Watch Dogs Legion, settingan grafis very high mendapatkan average 59 FPS. Overall, menurut saya untuk performanya sudah cukup balance dan termasuk mumpuni untuk memainkan mayoritas game di resolusi Full HD. Tapi apabila kalian ingin mendapatkan rata-rata 60 FPS atau lebih di game AAA seperti Valhalla, kalian bisa set grafisnya di medium. Yang menarik apabila menggunakan prosesor AMD adalah mayoritas prosesornya bisa di overclock. Saya coba overclock ke 4,3 GHz all-core di 1,3 volt. Ternyata improvementnya lumayan. Di Cinebench R20 kalian bisa lihat terdapat perbedaan hampir 150 poin antara jalan auto dibandingkan ketika sudah di overclock. Dan saat pengujian tersebut cukup stabil, saya tidak mengalami blue screen atau masalah lainnya. Untuk Ryzen 5 3600 seharusnya masih bisa di-push ke 4,5 GHz all-core di 1,35 volt dengan stabil. Dan apabila beruntung, kita bisa nge-push lagi sampai 4,6 GHz all-core di 1,35 volt. Total budget untuk PC ini adalah 23.849.000. Kalau saja saya rakit PC-nya masih di bulan Januari, saya bisa hemat 4,5 jutaan. Apabila kalian ingin merakit PC dengan performa yang kurang lebih mirip, tetapi budgetnya lebih terbatas, kalian bisa ganti dengan motherboard di harga 2,5 jutaan aja. Kemudian PSU-nya turun ke 650 watt yang non-modular, 1 jutaan ke bawah udah dapet. RAM-nya ganti ke Adata Spectrix D50 di 1,7 jutaan. Storage-nya pakai Adata SX 8200 Pro yang 512 GB di 1,2 jutaan. Nggak usah pakai harddisk dulu, lumayan hemat 800.000. Casing dan fan casingnya bisa diganti ke yang lebih murah atau sesuai dengan selera kalian. Dengan penggantian tersebut, kurang lebih kalian bisa hemat sekitar 4,5 jutaan. Dengan asumsi harga VGA-nya masih sama seperti saya. Tapi kalau kalian menemukan harga VGA yang lebih murah, ya bisa lebih hemat lagi. Semoga saja harga komponen PC bisa segera normal di tahun ini, agar kaum kere-hore seperti kita bisa segera rakit PC atau mungkin upgrade ke komponen yang lebih baru. Apabila harga komponen sudah normal dan budgetnya ada, saya juga ingin kok upgrade ke RTX 3070, Ryzen 7 5800X, dan komponen lainnya. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini, beserta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.